Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran daring bersama saya, Mary Merliana. Kita akan belajar mengenai ekonomi kelas 10 di KD 3.6 tentang materi bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Sebelumnya, semoga kalian pada pembelajaran daring kali ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dengan bismillah sebelum belajar. Anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas KD 3.6 seperti yang sudah saya sebutkan tadi tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Pada sub yang pertama pertemuan kita kali ini kita akan memfokuskan tentang bank sentral. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini kita bagi menjadi 3 pokok utama. Yang pertama adalah mengenai konsep umum dari bank, pengertian, fungsi dan tujuan dari bank sentral, peran serta wewenang dan sektor organisasi bank sentral. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas satu persatu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah mengenai konsep bank. Histori bank. Bank itu memiliki sejarah yang berasal dari benua Eropa. Jadi istilah perbankan itu berasal dari benua Eropa. Kemudian diperkembangkan oleh beberapa para pedagang di dunia. Jadi berasal dari benua Eropa, kemudian menyebar oleh para pedagang masuk ke benua Asia, benua kita ya. Nah, dalam sejarah perbankan ini dulu dikenal sebagai meja atau tempat penukaran uang. Oke, dari historis bank secara umum yang berasal pertama dari daratan Eropa, kita memiliki Bank Indonesia. Nah, bagaimana sejarahnya Bank Indonesia? Bank itu masuk ke Indonesia pada tahun 1928 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Ya, mereka pada waktu itu mendirikan sebuah bank yang bernama De Javase Bank. Jadi bank yang pertama kali ada di Indonesia itu pada tahun 1928 oleh kolonial Hindia Belanda. Lalu 1 abad kemudian mengalami perubahan atau revolusi pada tahun 1953 berdirilah Bank Indonesia yang kita kenal saat ini. Bank Indonesia itu merupakan bank sentral. Sesuai dengan materi kita yaitu tentang bank sentral, maka mari kita jabarkan sama-sama apa itu konsep dari bank sentral. Bank sentral secara harfiah berasal dari bahasa Italia yang berarti bengko, yaitu bangko. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, diartikan bahwa pengertian bank secara umum itu adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jenis-jenis bank. Secara umum jenis-jenis bank ini dibagi menjadi 3, yaitu menurut fungsinya dibagi menjadi bank sentral atau bank pusat, yaitu Bank Indonesia. Yang kedua ada bank umum. Bank umum ini berarti bank yang berada di sekitar kita. Ada BCA, ada BRI, ada BNI, ada Bank BTPN, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Jenis yang kedua berdasarkan operasionalnya, bank terdiri dari 2, yaitu bank konvensional. Bank konvensional ini apa sih? Disebut juga sebagai bank umum. Yang tadi sudah kita jelaskan yang pertama ya. Bank konvensional ini terdiri dari ada Bank BRI, ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, Bank BCA, dan lain sebagainya. Atau kalau kita klasifikasikan, bank konven ini ada 2, ada bank swasta dan ada bank perintah. Dan yang kedua adalah bank syariah. Bank syariah adalah bank yang melandaskan hukum-hukum syariah atau hukum-hukum Islam dalam kinerja perbankannya. Apa itu bank sentral? Pada tujuan kita yang kedua kita akan membahas tentang bank sentral. Kita fokuskan yuk sama-sama mengenai konsep bank sentral. Bank sentral adalah sebuah badan keuangan yang umumnya dimiliki oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan lain serta menjamin agar kegiatan keuangan-keuangan tersebut menciptakan ekonomi yang tinggi dan stabil.
Menurut John Singleton pada tahun 2009 mengeluarkan statement tentang pengertian bank sentral, bahwa bank sentral adalah bank tempat bank-bank lain menaruh dana dan mempergunakan dana tersebut untuk penyelesaian transaksi akhir bank. Adapun fungsi dari bank sentral, Singleton membaginya menjadi 10 fungsi. Di antaranya adalah yang pertama sebagai penerbit uang atau alat pembayaran sah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah pelaksana dan perumus kebijakan moneter. Di sini terkait diskonto, cadangan kas minimum atau peredaran uang lainnya. Yang ketiga adalah sebagai penyedia jasa perbankan, sebagai agen pemerintah, dan sebagai pengelola pinjaman pemerintah. Yang keempat adalah sebagai kastedian atau custody. Apa itu kastedian? Yaitu orang yang bertugas mengurus administrasi dan mengamankan aset-aset keuangan yang ada di bank dari cadangan bank umum dan pembantu menyelesaikan transaksi akhir clearing. Apa itu clearing? Clearing itu transaksi atau transfer antar bank, bisa berupa cek, billet, surat dagang antar bank. Fungsi yang kelima dari fungsi bank sentral menurut Singleton adalah sebagai penjaga keutuhan sistem keuangan pada beberapa situasi, atau bisa juga bertindak sebagai pengawas dari kehati-hatian bank. Yang keenam adalah sebagai pelaksana dari kebijakan pemerintah dari bidang nilai tukar dan sebagai custody, yang tadi ya masih sebagai custody bagi cadangan-cadangan negara. Yang ketujuh adalah pembuat kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang untuk pembangunan ekonomi. Yang kedelapan, fungsi dari bank sentral adalah sebagai penasehat pemerintah dengan kebijakan-kebijakan ekonomi. Yang kesembilan, fungsi dari bank sentral adalah sebagai lembaga yang berpartisipasi dalam kerjasama moneter internasional. Dan yang terakhir adalah sebagai lembaga yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah, sehingga memungkinkan bank sentral mendapatkan tugas lain untuk perlindungan para nasabah yang berada di luar negeri atau sebagai registrasi saham. Apa sih tujuan dan tugas dari bank sentral? Tujuan dari bank sentral hanya satu, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai-nilai rupiah. Adapun tugas utama dari bank sentral dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua mengatur dan melaksanakan sistem pembayaran yang mencakup apa saja, yaitu kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan dalam peredaran uang. Dan yang terakhir tugasnya adalah mengatur dan mengawasi perbankan. Peran Bank Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memiliki 6 peran penting. Di antaranya yang pertama sebagai penjaga stabilitas moneter di Indonesia. Yang kedua sebagai pengatur dan pengawas perbankan lainnya. Yang ketiga pengatur dan penyelenggara sistem pembayaran, baik itu tunai maupun non-tunai. Yang keempat adalah sebagai peneliti dan pemantau perekonomian. Yang kelima adalah sebagai pemberi pinjaman kepada bank yang bermasalah. Dan yang terakhir, peran Bank Indonesia ini teramat penting, yaitu membantu pembiayaan APBN melalui penerbitan surat utang negara. Wewenang dari Bank Sentral. Bank sentral memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya. Di antaranya, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, wewenang bank sentral dibagi menjadi 5 secara garis besar. Yang pertama adalah mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, baik itu tunai maupun non-tunai. Yang kedua, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Jadi selalu ya dua kata ini ada dalam bank sentral. Dan yang ketiga, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsinya sebagai lender of the last resort, yaitu pemberi pinjaman kepada bank dalam keadaan yang memaksa untuk menjaga likuiditas bank tersebut. 3 sektor utama di dalam organisasi Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki 3 sektor utama.
Yang pertama adalah sektor moneter. Sektor moneter adalah sektor yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan moneter untuk mempengaruhi situasi makro melalui pasar uang. Yang kedua adalah sektor perbankan. Artinya menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat untuk kebutuhan modal dan investasi para pemilik dana. Dan yang ketiga adalah sebagai sektor pembayaran. Artinya bank sentral ini berwenang mengatur dan mengeluarkan sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai. Yang terakhir, Bank Indonesia adalah bank sentralnya Indonesia, di mana susunan Dewan Gubernur BI yang terbaru, Gubernur BI yang terbaru adalah Bapak Peri Warjio yang menjabat dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Gubernur BI itu adalah orang yang bertugas memimpin Bank Indonesia, atau kalau dalam perusahaan kita sebut juga sebagai direktur ya guys. Kemudian yang kedua ada deputi senior di bawahnya. Deputi senior itu adalah orang yang diangkat sebagai wakil atau pengganti dengan kekuasaan jabatan yang diembannya. Deputi seniornya Bank Indonesia kali ini dijabat oleh Ibu Destri Damayanti. Di bawah deputi senior ada lagi deputi gubernur lain. Di antaranya adalah Bapak Sugeng, Ibu Asmaya Hadi, Dodi Budi Malio, dan Doni P. Juwono. Mungkin sekian dari Ibu sekilas mengenai bank sentral dan bank secara umum. Semoga bermanfaat, jaga terus kesehatan, sampai berjumpa di submateri yang ketiga tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran tunai dan non-tunai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap di DBTV.